Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tolak akan ketakutan. Saudaraku, kita telah melihat kemarin bahwa yang bagian kedua ketakutan yaitu ketakutan akan kemiskinan, di mana orang takut menjadi miskin sehingga orang bertindak banyak hal yang membuat kesalahan di dalam hidup ini. Saudaraku kasih Tuhan, kita ini diperintahkan Tuhan atau Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Firman Tuhan berkata, saudara kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia orang memberi daripada yang menerima. Jadi saudara pengasih Tuhan, mungkinkah kalau kita ini takut menjadi miskin, kita ini bisa menjadi orang yang memberkati orang lain? Itu mustahil karena orang selalu berorientasi kepada dirinya sendiri, ingin menjadi kaya. Dan untuk menjadi kaya itu tidak ada batas, saudara. Orang ingin itu tanpa batas. Sekalipun sudah penuh, itu pun kalau bisa dipenuhkan lagi tanpa batas. Alkitab mencatat, saudara, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-16. Ini sebuah contoh perumpamaan. Dikatakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, otomatis ini sesuatu yang luar biasa. Pasti dia itu sangat kaya, sudah kaya, hasilnya berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia berkata bahwa tidak ada tempat untuk menerima atau menampung hasil daripada tanahnya. Artinya bahwa lumbung-lumbung yang dia miliki pun sudah sangat penuh. Sebaiknya seharusnya berkat yang berlimpah itu dia bisa berikan kepada yang lain, kepada orang yang miskin, kepada orang yang lemah, dan lain sebagainya. Tapi saya beritahu bahwa orang ini kaya, tetapi dia miskin sebetulnya, di mana dia takut menjadi miskin. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang miskin hatinya, itu mustahil dia bisa memberi. Untuk kita bisa memberi itu bukan jumlah harta yang banyak, tapi kaya atau tidaknya hati kita itu memampukan kita bisa memberi atau tidak. Dikatakan saudara apa yang dibuat oleh orang kaya ini? Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Yang dikerjakan kembali kepada orientasi pada dirinya. Dia tidak memberikan kepada orang yang kekurangan ketika dia ini berlebih-lebih, tapi bahkan dia merombak akan lumbungnya, dia membesarkan lumbungnya, dia mengisi lumbungnya dengan hasil. Kenapa, saudaraku? Karena dia adalah orang yang miskin dalam standar Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin dalam hidup kita untuk menjadi tidak takut menjadi miskin. Artinya bahwa apa? Kita mampu memberi. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, untuk menjadi berkat bukan menjadi orang yang kaya berlimpah-limpah. Tidak, untuk menjadi berkat adalah hati yang kaya dan pasti dia bisa memberi. Kalau sudah melihat di WA saya ada satu tulisan kecil yang
mungkin tidak berarti, tapi itu saya letakkan dalam hidup saya, berkata bahwa di hartaku dititipkan harta mereka. Artinya bahwa setiap berkat yang saya terima, itu ada bagian berkat yang harus tersalur bagi orang lain. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kaya bukan jumlahnya harta, kaya adalah keputusan hati untuk dimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bila kita adalah orang-orang kaya, bukan harta, tapi hati kita kaya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Buatlah hati kami menjadi kaya, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Yesus, Engkau telah membangkitkan hidup kami, membuat kami punya keberanian untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya.